Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kembali kita ungkapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita telah berada pada pekan yang kedua di bulan Sya'ban. Artinya hanya lebih kurang 3 pekan lagi, bahkan kurang dari 3 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang sayyidus syuhur, penghulunya para bulan. Penyambutan terhadap Ramadan tentu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua. Kenapa? Karena Ramadan itu adalah tamu yang sangat mulia, kesempatan yang paling besar bagi kita untuk membentuk pribadi-pribadi mulia di dalam diri kita tentunya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan itu bulan spesial. Ibadah yang kita kerjakan di dalamnya juga ibadah spesial. Yang masuk dalam rukun Islam adalah puasa. Puasa itu adalah ibadah spesial. Saking spesialnya ibadah puasa ini Bapak Ibu, puasalah satu-satunya perintah Allah dari rukun Islam itu yang SOP pelaksanaannya langsung turun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan SOP itu pun runut di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187-nya itu. Berbeda dengan perintah yang lainnya Bapak Ibu. Perintah sholat itu tidak lengkap di dalam Al-Quran. Allah hanya menyuruh aqimis shalah, dirikan sholat, itu saja. Tapi bagaimana cara melaksanakan sholat itu, kita butuh keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW. Butuh hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara i'tidalnya, bagaimana cara sujudnya, dan bahkan sampai salamnya. Semua itu kita butuh keterangan dari Rasulullah SAW. Perintah untuk membayar zakat juga ada di dalam Al-Quran, tapi secara umum juga. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Dan bagaimana cara kita menunaikannya, berapa takaran yang harus kita keluarkan, kita butuh keterangan dari Rasulullah SAW. Perintah haji apalagi, bahkan turun pun surat Al-Hajj itu juga tidak lengkap. Bagaimana manasikul hajjnya, tata cara menunaikan hajinya itu kita butuh keterangan lanjutan dari Rasulullah SAW. Tapi perintah puasa tidak. Bagaimana cara melaksanakan puasa itu sudah lengkap diturunkan oleh Allah. Waktunya lengkap, orang yang diperintahkannya juga ada dijelaskan. Kemudian tata cara penunaiannya juga sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh dan apa yang tidak dibolehkan ditunaikan di dalam bulan Ramadan itu juga sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lengkap, detail di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu. Ini menariknya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, perintah Ramadan ini berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Maka sering kita sampaikan, apa perbedaan perintah Ramadan dengan perintah yang lainnya? Ketika perintah Ramadan turun Bapak Ibu, Allah menyebut umat sebelum kita. Tapi bandingkan dengan perintah-perintah yang lainnya. Ketika perintah sholat turun, Allah tidak pernah menyebut umat sebelum kita.
Maka kita tidak akan temukan ayat di dalam Al-Quran, wahai umat Islam, dirikanlah sholat sebagaimana umat terdahulu juga disuruh untuk mendirikan sholat. Tidak ada ayatnya. Wahai umat Islam, bayarlah zakat sebagaimana umat-umat terdahulu juga diperintahkan membayar zakat. Tidak ada ayatnya. Wahai umat Islam, laksanakan haji sebagaimana umat terdahulu juga diperintahkan melaksanakan haji. Juga tidak akan kita temukan ayatnya. Padahal Bapak Ibu, umat sebelum kita juga sholat, umat sebelum kita juga membayar zakat, umat sebelum kita juga melaksanakan haji, karena syariat haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika perintah puasa turun, Allah menyebut umat sebelum kita, seolah-olah Allah ingin mengingatkan kita kepada umat sebelum kita dalam rangkaian dan kaitan dengan ibadah Ramadan ini. Maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang mengaku beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kerjakan puasa, laksanakan puasa itu, kata Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu juga disuruh, diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya tentu, kenapa hanya diperintah puasa saja Allah menyebut umat sebelum kita? Dan apa kaitannya dengan Ramadan? Apa kaitan umat sebelum kita dengan Ramadan? Umat sebelum kita sholat, iya. Umat sebelum kita puasa, benar. Umat sebelum kita membayar zakat, betul. Umat sebelum kita melaksanakan haji, iya juga. Tapi kenapa hanya diperintah puasa Allah menyebut umat sebelum kita? Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita butuh Ramadan ini? Sangat butuh. Kenapa? Karena umat sebelum kita, mereka punya fasilitas penunjang ibadah yang kita tidak punya sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Apa fasilitas penunjang ibadah mereka? Sering kita sampaikan, pertama, mereka punya fisik yang besar, badannya gadang-gadang. Maka keluarlah kemudian hadis Rasulullah SAW, bahkan dari Nabi Adam, khalaqallahu Adam ala surati wa tuluhu sittuna dhira'ah, kata Rasulullah. Allah ciptakan Adam itu tingginya bahkan sittuna dhira'ah, 60 hasta. 60 hasta, hasta Rasulullah. Kalau hasta Rasulullah itu lebih kurang 45 cm kali 60, berarti Nabi Adam itu tingginya lebih kurang 27 meter. Ini kelebihan mereka, dan umat Nabi Muhammad tidak akan pernah bisa mencapai itu. Itu satu. Yang kedua, di samping badannya besar, fisiknya juga kuat-kuat. Bahkan sejarah mencatat manusia terkuat di dunia ini sepanjang perjalanan kehidupan manusia, mulai dari Nabi Adam sampai zaman kita sekarang, manusia terkuat itu ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bani Israel zaman Nabi Musa alaihissalam. Silakan baca nanti di surah Al-Qasas ayat 15, surat Toha ayat 94, dan ayat-ayat yang lainnya yang menceritakan betapa kuatnya Musa dan kaum Bani Israel itu. Maka wajarlah kemudian kalau Nabi Isa suatu kali di saat Isra Mi'raj itu, Nabi Musa yang sampaikan kepada Muhammad, "Hai Muhammad, kalau 50 kali sehari semalam, jangankan umatmu, umat saya saja yang kuat tidak sanggup mengerjakan sebanyak itu." Kenapa Nabi Musa tahu? Karena umat Nabi Muhammad ini tidak lebih kuat dibandingkan dengan umat Nabi Musa. Kemudian apa lagi kelebihan mereka? Mereka umat-umat sebelum kita itu dikaruniai oleh Allah umur yang panjang, ratusan bahkan ribuan tahun. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 1000 tahun, Nabi Idris 856 tahun, dan panjang-panjang. Sementara kita umat Nabi Muhammad SAW dan baginda Rasul sendiri pun hanya 63 tahun. Kita umat Nabi Muhammad sudah disampaikan oleh Rasulullah, umur umatku baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang ingin kita sampaikan? Kalau umat sebelum kita mereka punya fisik yang besar,
kemudian fisik yang kuat dan umur yang panjang. Kalau tiga hal ini mereka jadikan sebagai faktor penunjang ibadah, pasti ibadah mereka akan sempurna dan banyak. Mereka punya fisik yang kuat, kalau itu mereka gunakan untuk beribadah, pasti ibadahnya akan sempurna. Mereka punya umur yang panjang, kalau sepanjang umur itu mereka manfaatkan untuk beribadah, pasti ibadah mereka akan banyak. Sementara kita dengan fisik yang sangat terbatas ini, umur kita yang juga sangat terbatas, berapa ibadah yang bisa kita dapatkan, berapa ibadah yang bisa kita kerjakan? Maka sekali lagi mohon maaf, kita butuh Ramadan. Apa hebatnya Ramadan? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap amalan yang kita kerjakan. Dan Ramadan tidak diberikan kepada umat Nabi Adam yang badannya besar. Ramadan tidak diberikan kepada umat Nabi Nuh yang umurnya panjang. Ramadan tidak diberikan kepada umat Nabi Musa yang fisiknya kuat. Ramadan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad bagi mereka yang ingin memanfaatkan momentum itu. Maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Persiapkan diri dari sekarang. Insya Allah di bulan Ramadan yang akan datang ini kita bisa melaksanakan ibadah. Rencanakan ibadah-ibadah terbaik yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita untuk mengimbangi ibadah umat-umat sebelum kita. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.